kami hormati. Alhamdulillah bahwa pada sore hari ini, yaitu Sabtu tanggal 11 Juni 2022, kita masih dapat melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu art reading, kegiatan rutin di Kampung Tauhid Sriwijaya yang bertujuan mempunyai maksud yaitu memberikan solusi ataupun meningkatkan aktivitas kinerja kita sebagai SDM di Kampung Tauhid Sriwijaya ini. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah pada hari akhir dapat memberikan salawat kepada kita sekalian. Baik para hadirin sekalian, untuk acara hari ini yaitu tadi pembacaan Asmaul Husna yang telah disampaikan oleh yang terhormat Ustadz Abdul. Untuk selanjutnya yaitu acara kedua pembacaan kalam ilahi yang dalam ini akan disampaikan oleh yang terhormat Ustadz Mirada. Para Ustadz Mirada, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان
asy-syaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas sami'ul 'alim. Shadaqallahul 'azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Astagfirullahaladzim, maafkan Allah dengan segala firman-Nya. Kepada Ustaz Mirada kami haturkan terima kasih. Para hadirin sekalian, mudah-mudahan yang membaca ataupun kita yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu para hadirin Ustaz juga sekalian, memasuki acara inti yaitu acara ketiga pemberian materi upgrading yang dalam ini akan disampaikan oleh Al Mukarram yang terhormat kita kami yaitu Subrani Sarjana Pendidikan Master Manajemen untuk memberikan materinya kepada Ustaz. Waktu dan tempat kami persilakan seluas-luasnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak semangat, apalah siang ngantuk kali ya. Seulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak semangat. Agak semangat, yang Iwan tidak semangat nah. Kopi kan dulu, kan kopi kan. Kata kopi. Pasang kopi kan dulu. Kita mulai ya, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jadilah Bapak, Ibu, Ustadz wa Ustazah, Ikhwan wa Akhwat, men and woman, apa lagi? Alhamdulillah. Saya itu bingung mau buat apa materinya. Tadi dadakan, jadwalnya Ustadz Dik. Ustadz Dik pagi tadi rapat, kata Ustadz, Pak Supri hari ini. Oh ya sudahlah, karena kita santri kita harus siap. Siap Ustadz, saya bilang gitu. Santri harus siap. Siap Ustadz. Teman-teman kalian, baik yang sudah kenal maupun belum kenal, saya mau memperkenalkan diri dulu. Biasanya kita kenalan Ustaz Ali lewat Zoom. Zoom tuh tak lemak ninyan sebenarnya Zoom tuh. Iyo, raso-raso wae no, raso-raso. Tapi dengan Zoom juga itu memudahkan kita untuk berhubungan. Apakah ini masuk bid'ah atau tidak? Wallahu a'lam ini. Kalau nak nurut ke zaman Nabi tak kata Zoom, kata WA, kata HP ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, materinya itu tentang makmano kita memotivasi diri kita dan kita acak-acak termotivasi dan kita ngajak uang untuk termotivasi. Nah, ada acak-acaknya pula. Memaksa diri kita termotivasi, ngajak uang termotivasi dan kita acak-acak termotivasi. Apa itu maksudnya? Maksudnya itu sama dengan kita pura-pura baik, ecak-ecak baik, berbuat baik, maksakan diri baik, terlihat baik. Itu lebih bagus daripada kita ecak-ecak jahat. Akhirnya kita jahat. Akhirnya kita mati dalam kondisi jahat. Kalau kita pura-pura baik, berbuat baik dan memaksakan diri baik, maka kita akan posisinya akan jadi baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT,
Kalau kita dengar kajian-kajian ustadz-ustadz sekarang ini banyak yang berkenaan tentang sifat 20 yang ada di kita. Kita itu hafal, tapi kita tidak paham tentang itu. Kita tahu tentang Asmaul Husna, hafal, tapi kita tidak memahami itu apa gunanya, apa manfaatnya, mana caranya. Allah wujud kidam baqa muhalafatul lil hawadith qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat sama basar, apalagi hafal 20 tidak tahu caranya jak mana. Kita dipanggil ustadz, kita dipanggil kiai, kita dipanggil ustazah, kita dipanggil bapak, kita dipanggil ibu bagi yang sudah jadi bapak-bapak, ibu-ibu. Yang belum tidak usah dipanggil itu, udah kan? Tapi kita lupa untuk bagaimana membuat diri kita itu termotivasi sehingga kita memahami tentang siapa kita. Nah ini agak berat kajiannya nih. Sekali ini harusnya. Jadi kayak ini Bapak Ibu sekalian. Kalau lihat aku ini lagi duduk kayak ini, itu Bapak Ibu yang melihat aku ini, yang duduk ini adalah sebagai yang namanya Supriyadi. Betul kan? Yang namanya Supriyadi. Kalau aku lihat Ustadz Agus, yang duduk itu namanya Agus. Tidak akan tertukar, namanya Agus. Kalau aku lihat yang jemput semalam Ustadz Abdul, tidak akan tertukar. Wajah Ustadz Abdul itu aku lah tahu lah. Hampir di mobil itu, Ustadz Abdul. Ustadz Abdul. Walaupun tengah malam jam 3 Ustadz, jemputnya jam 3. Tetapi yang paling penting dari seluruhnya itu, ketika kita lihat kucing, kita lihat pohon-pohon yang ada, adalah siapa di balik ke seluruh yang ada itu, seluruh kejadian yang ada di muka bumi ini, seluruh pohon-pohon yang sudah rindang atau tumbuh, atau daun-daun yang jatuh ke bawah itu, siapa yang izinkannya bisa ada itu? Jawabannya pasti sih kok Allah. Allah yang mana? Kalau kita paham tentang yang kita pahami, cuma paham tentang yang kita pahami tanpa kita mengetahui tentang persepsi orang lain, maka kita akan tahu sebatas yang kita tahu. Persepsi artinya adalah respon yang kita berikan tentang segala sesuatu terjadi berdasarkan ilmu pengetahuan, pengalaman yang kita miliki. Jadi persepsi kita ini masing-masing itu berbeda. Ada yang jingok mic ini, itu cuma mic ada di dekat kopi. Ada yang lihatnya cuma mic itu dekat kopi. Tapi ada yang melihat kegunaan mic. Mic itu untuk diomongin, untuk meneruskan pembicaraan kata-kata yang itu sampai ke telinga kita yang jauh-jauh. Itu fungsi mic. Ada yang lebih tahu lagi. Ternyata mic ini dibuat oleh orang yang orang itu memahami manfaat hidupnya untuk menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, bermanfaat untuk banyak orang. Bapak Ibu pasti bingung, Ustaz ini ngomong apa? Iya dak? Iya dak? Bingung dak Ustaz Abdul? Nah ngomong apa? Ustaz Abdul nak ngopi. Aku tuh cuma nak ngomong kayak ini.
biar panjang-panjang biar kejinguannya agak hebat itu kan. Jadi ngomongnya muter. Aku tuh nak ngomong kayak ini Bapak Ibu, Ustadz wa Ustazah. Kita ini ada persoalan hidup karena kita tuh hidup. Kita ini diamanahkan menjadi Ustadz wa Ustazah di sini karena sudah ada di Lauhul Mahfuz. Pertanyaannya, kira-kira kita jadi ustadz ini nak ustadz yang banyak manfaatnya, apa ustadz baik panggilannya? Apa kita nak dipanggil ustazah, apa ustazah nian? Nah, niannya ini nak kita omongkan. Kalau kita nak dipanggil ustadz ustazah, cukuplah kita jadi guru, ngelamar jadi guru, kita cukup jadi ustadz wa ustazah. Tapi kalau kita nak jadi ustadz wa ustazah nian, maka kita harus ada target nak akui. Kalau kita nak jadi wong yang bermanfaat, yang kita itu tahu siapa kita, maka harus ada tujuan dalam hidup kita. Bapak Ibu, kita harus ada tujuan dan apa yang nak kita ni nak apa gitu. Fans. Kita harus ada fans. Siapa yang nak kita fans? Kita punya fans sama siapa? Kalau kita nanya sama anak-anak kita, ketika anak-anak kita ngomong dia itu fansnya adalah yang dia sukai artis atau siapa, yang itu wong yang tidak beriman, maka sesungguhnya itulah persepsi yang diperoleh oleh anak kita atau santri kita, karena yang dia dapat dari kita itu. Jadi kalau dia misalkan kita tanya santri kita, kamu ngefans sama siapa? Sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sama bakku, sama makku, maka itu jawaban yang tepat. Sama ustazah wa ustaz, maka itu adalah jawaban yang tepat. Tapi kalau dia ngomong aku ngefans sama itu napa, sama siapa tuh yang nyanyi itu, yang ustaz, yang santri itu, Gus Azmi misalnya. Atau ada yang tak benar yang itu ajarin sama anak-anak. Karena dia ngefansnya itu sama uang lain. Karena dia sukanya itu sama yang uang yang di luar dia, lingkungan dia. Berarti ada sesuatu yang harus kita evaluasi dalam belajar itu. Bapak Ibu, Ustadz wa Ustazah, lebih sederhananya lagi, kita itu ngomong, aku ini ngomong, Supriyadi ngomong itu, kepengennya Bapak Ibu itu ngerti tujuannya tuh untuk apa sekarang. Sehingga kalau kita ngerti tujuan aku tuh sekarang, aku tanya tadi sama Ustaz Ali, Ustaz, aku nak apa? Nunjuk motivasi. Tujuan aku tuh nak nunjuk motivasi ke Bapak Ibu, biar fokus. Nah itu tujuan aku ngomong. Maka kita untuk mencari tujuan itu, Bapak Ibu harus mulai memahami siapa kita. Nah, tambah susah ini Cak ya. Aku juga matanya putar-putar, nah pola ngomongin. Hah? Angel itu apa Ustaz? Angel. Susah. Wah, susah. Ustaz Ali, kayak mana Ustaz? Wah, kayak gini kita ulangin. Kepengennya Bapak Ibu, Ustadz atau Ustazah yang ada di sini itu tahu tujuannya di sini itu apa, agar bisa membuat target-target atau apa yang nak kita lakukan. Tujuan aku ke sini itu pertama rapat pembina dengan yayasan. Yang kedua tujuannya besok pagi karena diamanahkan yang baru untuk direktorat apa itu BUMPD apa itu? Besok pagi ada rapat dengan Ustaz Abdul dengan yang mengelola badan usaha milik pesantren.
Tujuan aku yang ketiga adalah bagaimana melihat peluang-peluang yang ada di dalam pondok pesantren ini, potensi yang ada di sini untuk kita sama-sama memanfaatkan, nantinya itu bisa menghasilkan dan bisa untuk penghasilan kita sama-sama. Nah, 3. Yang keempat, tujuan aku ke sini itu nak jalan-jalan, nak rela, nak jengok. Oh, dulu tidak cak ini. Memorize, mengingat kembali kemarin. Mak mano dulu malam bulan Ramadan pertama, Ustadz Ali, Ustadz Panja, Ustadz Dik, Ustadz Pepep, siapa lagi Ustadz? Yang tukang? Pak Aan, siapa lagi Ustadz Ali? Nanang ya? Nanang, ada Oman. Oman itu badannya besar. Ada Oman ya, yuk ya. Ayo melo dah, melo masakin kami dah. Ada belanja. Jadi kami nimbun masjid ini. Lantai 2. Kita nimbun yang pucuk ya tadi. Ngecor yang pucuk. Mulai dari pagi nyampe subuh nak menjelang sahur hari pertama. Nah, inilah hasil. Jadi Ustadz wa Ustazah, kita itu harus ada tujuan dalam hidup ini. Tujuan kita itu apa di pondok ini? Minimal ada tujuan minimal. Minimal tujuannya nak bermanfaat, nak ada gunanya. Minimal itu. Yang kedua, buat lagi yang agak besar, tujuannya apa? Sehingga kita bisa termotivasi. Kalau nak diomongkan kecerdasan anak-anak ini, santri-santri kita tuh lebih cerdas daripada kita. Karena apa? Karena usianya masih muda. Tapi yang membedakannya adalah mereka belum termotivasi di mana atau kemana tujuannya. Tugas kita mengarahkan mereka itu nak kemana tujuannya. Memotivasi anak-anak itu cak mana supaya termotivasi belajarnya. Kalau nak nyuruh ngapal, antara kita dengan mereka, kalau kita mereka ngapal. Tapi karena kita pernah mengalami peristiwa-peristiwa sebelumnya yang disebut dengan persepsi tadi, maka itulah Allah berikan kita gelar ustadz wa ustazah dan mereka digelar di namanya santri. Nah, sampai sini paham tak Ustaz? Saya. Tujuan kita itu apa? Mencari tujuan itu bukan gampang. Mungkin perlu perenungan. Mungkin perlu nyebur kolam. Kita nyebur kolam deh Ustaz. Hari ini Ustaz bersihkan itu kolam depan. Sore mandi. Dulu kami ceburi kolam-kolam itu untuk bersihkan rumput-rumputnya itu. Kamu bisa baca. So, dari sana saya. Kami yang nyeburinya Ustaz Ali. Ceburi jadi rumput-rumput yang di sungai itu bersih. Tujuan kita tuh apa? Nah, tujuan ini yang pertama dan utama, yang paling bagus adalah tujuan mencari ridho Allah. Mencari ridho Allah itu, Ustadz wa Ustazah, bukan surga neraka. Kalau surga neraka itu kaget kalau lah meninggal. Kalau lah meninggal baru ada yang namanya surga neraka. Tapi mencari ridho Allah itu adalah bagaimana yang kita lakukan itu bermanfaat dan berkembang, yang disebut dengan barokah. Barokah itu bermanfaat, berkembang. Bisa jadi banyak, bisa jadi dia melebar atau banyak manfaat. Bisa lagi kalau bentuknya duit mungkin nambah banyak duitnya. Kalau bentuknya ilmu, ilmunya berkembang. Nah, itulah barokah. Sudah, itu baik. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tambah bingung nanya. Kalau sudah ngerti baguslah. Tapi rasa-rasa aku ganjel ini. Apa ya dia ngomong ini? Syukurlah kalau ganjel. Itulah yang saya harapkan dan ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.